Ibarat buku ya, buku yang bagus tuh ya, kamu 3 kali baca, 3 kali dapat sesuatu yang berbeda maknanya. Mudah-mudahan materinya bisa memberi makna yang lain gitu ya. Nah, kita kan sering ya dengar penerimaan dulu, penerimaan. Nah, kalau dari David L. Hawkins tuh gimana sih gitu penerimaan? Di David L. Hawkins itu dia di frekuensi 350, acceptance namanya. Tapi kalau dari kacamata Cohen tuh penerimaan tuh kayak apa? Nah, jadi kita bahas kali ini ya. Jadi dalam belajar spiritual tuh kita seringkali mendengarkan soal kata acceptance atau penerimaan. Dan ini pun sering dikali disarankan oleh banyak sekali buku, banyak sekali guru sebagai salah satu jalan untuk proses bertumbuh level kesadaran kita. Ya, karena apapun yang terjadi, kita nggak bisa belajar apa-apa kalau belum bisa nerima. Kata kuncinya itu. Kamu tidak akan bisa belajar apa-apa sebelum kamu bisa menerima. Oke? Karena pengalaman itu perlu dialami dan ditemukan maknanya. Nah, kalau maknanya nggak ketemu dan kamu belum bisa nerima, yang terjadi adalah apa, guys? Pengulangan gitu ya. Makanya kalau teman-teman yang masih ngulang berarti belum nyampe ke kata penerimaan. Simple gitu, sesimpel itu. Makanya kenapa para guru, buku-buku spiritual atau kesadaran menyarankan untuk belajar ini dulu sebelum jauh-jauh gitu ya. Kenapa? Karena kalau kamu belum bisa acceptance atau penerimaan, maka pengalaman yang harusnya didapat maknanya belum bisa berhenti. Dan kamu akan ngulang. Dan orang yang terjebak dalam yang namanya looping, jiwanya itu survive, guys, alias rekoso jiwanya. Jadi jiwanya itu melarat ya. Jadi jiwamu tuh bisa melarat, guys. Dia rekoso, dia tak berdaya, dia terbelenggu oleh yang namanya pikiran, perasaan, dan emosi. Nah, ini jiwa yang rekoso nih. Jiwa yang melarat. Karena dia terbelenggu oleh emosinya, perasaannya, pikirannya, dan itu diulang-ulang. Bahayanya adalah inilah yang disebut sebagai jiwa yang survive atau bertahan hidup. Bahayanya adalah mode survive itu yang dialami adalah mengulangi, thank you mami, dan menambah penderitaannya. Ya, mengulangi dan menambah penderitaannya. Jadi orang-orang yang survive itu semakin pengulangan, semakin dia looping, semakin dia menderita. Ya. Dan terus kalau dia terlalu lama berada dalam kondisi survive, yang terjadi adalah peniadaan diri, guys. Alias meaningless. Hidupnya kehilangan makna. Hidupnya gak ada arti. Apapun yang dia lakukan menderita. Apapun yang dia pilih
tetap mengulangi lagi. Jadi dia nggak bisa keluar nih. Ya, dia nggak bisa keluar. Nah, makanya kenapa penerimaan itu penting dan selalu disebut-sebut sebagai sebuah tahap awal. Ya. Namun kali ini saya ingin membahas lebih detail soal acceptance atau penerimaan. Karena walaupun terkesan dan terdengar simpel serta mudah, ternyata sangat sulit untuk dipraktekkan dalam realita. Kenapa? Karena pada saat kamu berada belum bisa nerima, maka kamu dikuasai oleh emosi, pikiran, dan perasaanmu. Mereka ini akan terus menggugat. Enak aja, saya udah dizolimin kok. Masa saya nerima gitu aja? Nah, pikiran, ya kan? Emosi, wow, lu jual gue beli, gitu, ya kan? Perasaannya, aduh capek, kok ketemu lagi orang-orang gini sih, ya Tuhan, nah, ya kan? Ayo, kayak siapa? Ya kan? Dulu aku begitu yakin. Nah, yang berbahaya adalah yang membuat mode pengulangan itu tergantung dari namanya reaksimu, reaksi dan responmu. Nah, bahayanya adalah yang mengambil reaksi dan respon itu kan soal pilihan ya. Yang bahaya adalah yang mengendalikan adalah ini. Makanya kamu looping lagi. Gitu loh. Ya. Ya kedengarannya gampang, tapi ternyata nggak gampang. Karena masalahnya bukan dengan orang yang berseberangan, guys. Masalahnya ada di dalam dirimu sendiri. Penerimaan itu bukan soal dengan orang yang di luar, tetapi dengan apa yang terjadi di dalam batinmu. Bisa nggak kamu menerima? Waktu kamu ke-trigger, waktu kamu emosi, ya. Dan menurut pengalaman saya, justru makna penerimaan itu justru mampu membebaskan kita dari banyak sekali program, belief system, dan juga mental block yang selama ini membelenggu jiwa kita sehingga tidak bisa bertumbuh menjalani kodrat. Jadi kita terbelenggu nih oleh mental block, ya. Dan bahayanya adalah apa, guys? Di saat dirimu terjebak dalam mental block itu, kamu gak bisa menerima apa yang menjadi hakmu. Kenapa? Karena mantul, guys. Ada mental block itu. Simple sebenarnya. Makanya gak heran waktu orang melepas mental blocknya itu, menerima, dan dia belajar penerimaan, seolah-olah keajaibannya hadir, padahal memang udah haknya. Dan rezeki gak akan tertukar, guys. Masalahnya ada hijab di sini yang membuat apa yang menjadi hakmu tidak bisa masuk untuk kamu terima. Kenapa? Karena kamu belum bisa penerimaan. Gimana kamu bisa nerima? Nah,
Ya, simple guys. Ya, jadi nggak usah ribet. Dan dia secara kodrat, jiwamu harus bertumbuh, tidak terpenjara. Penerimaan itu tidak berarti menyerahkan kekuatan kita. Dunia selalu mengatakan kepada kita untuk menolak apa yang tidak dapat kita kendalikan. Kemunduran, penuaan, kehilangan, dan sebagainya. Ya. Sosial dunia sepakat untuk melawan. Jangan mau lu dijolimin, jangan mau lu diremehin. Padahal dunia ingin kamu tetap terjebak. Ya. Kenapa? Agar kamu mudah dikontrol. Kalau sakit minum obat, ya, ke dokter, ke rumah sakit. Yang untung siapa? Pabrik obat. Pabrik obat, ya, kasih komisi ke dokter. Udah, kita yang disuruh nurut. Ya, kita yang disuruh jangan mau nerima, lawan. Tapi inilah kebenarannya. Di saat kita menolak, maka perlawanan akan hadir di ranah batin, dan ini akan menguras energimu. Di sisi lain, penerimaan justru memberdayakan kita, karena kita tidak lagi membuang energi kita hanya untuk berusaha melawan peristiwa yang sebenarnya hanya cukup diterima apa adanya, sebagaimana mestinya. Capek guys, saking capeknya itu tubuhnya itu kena tuh. Mulai dari migrain, insomnia, psikosomatis, pegel-pegel, ya, sampai ke titik terkena penyakit berat. Ya, ujung-ujungnya apa ya? Obat lagi guys. Tahu dong, ya kan. Jadi sok dipilihlah ya. Kamu mau melawan atau kamu mau menerima. Tapi apapun pilihan itu, dirimu lah yang nanti akan menanggung konsekuensinya. Gitu loh. Dan rumusnya adalah selama kamu belum bisa nerima, siap-siap untuk looping. Oke? Simple ya? Penerimaan adalah memilih untuk berhenti melawan angin dan mulai mengemudikan layar kapal untuk membawa kita ke titik tujuan yang kita inginkan. Pikirkanlah, pohon tidak melawan badai tetapi fleksibel, menerima, beradaptasi, dan tidak resisten. Karena jika pohon melawan angin, maka angin justru akan mematahkan pohon itu.
Manusia terlalu cepat berevolusi, baik pikiran maupun egonya, sehingga dia tuh lupa kalau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bumi itu nggak butuh manusia, guys. Kalianlah yang butuh bumi. Jadi kalau kalian tidak menyadari peran alam, semesta, langit, dan bumi, sama aja kamu tuh bunuh diri. Ya. Disitulah esensi penerimaan. Ya. Kita bisa selaras mengikuti aliran tuntunan dari semesta. Saya kirimkan orang yang menzolimi kamu untuk kamu bisa belajar penerimaan, untuk kamu bisa belajar untuk memaafkan, untuk kamu bisa belajar empati, cinta ke diri sendiri. Kenapa? Karena saya tidak perlu lagi melawan arus, buang energi. Saya hanya cukup belajar menerima. Saya hanya cukup mengikuti arahan. Karena sudah cukup pengulangan yang terjadi. Ya. Yang berulang-ulang, itu aja. Tetapi semakin lama, umur semakin bertambah, dan raga ini tidak sekuat waktu aku muda. Kayak puisi ya. Aduh, bentar lagi jadi filsafat ini. Aduh. Tetapi begitulah ya proses kehidupan ya, dimana semua yang hadir di muka bumi ini harus menyadari bumi tidak memerlukan kita semua gitu. Bumi itu tetap akan hidup walaupun semua manusia dibinasakan gitu. Tetapi itulah sebuah realita. Ketika kau melepaskan apa yang seharusnya dan berani untuk menghadapi kegaduhan batinmu sendiri, inilah kuncinya. Merubah habit dan fokus, merubah apa yang di dalam diri dahulu sampai bisa penerimaan. Jadi penerimaan itu bukan soal dengan apa yang di luar diri, guys. Tetapi apa yang terjadi di ranah batinmu dulu. Ya. Kamu kehilangan sesuatu, batinnya dulu yang teriak. Ya. Kamu dihianati, diselingkuhi, batinmu dulu yang teriak. Kamu dibodohi, batinmu dulu yang teriak. Jadi penerimaan tuh soal menyadari, mulai penerimaan tuh prakteknya di ranah batin dulu. Bukan tentang apa yang di luar diri. Ya. Karena kalau kamu tidak bisa merubah ranah batinmu, maka realitanya nggak akan berubah, guys. Karena realita hanya cerminan batin.
Penerimaan tidak pasif. Ini strategi merubah pola, merubah arah evolusi jiwamu. Dan ini adalah saat Anda berhenti membuang-buang energi untuk menyalahkan atau menyangkal dan mulai menginvestasikannya dalam tindakan untuk menjadi versi yang lebih baik lagi dari diri kita yang kemarin. Jadi ini ada sebuah strategi sebenarnya. Di saat kamu sadar dan kamu harus belajar fokus ke diri sendiri, kamu butuh strategi itu, butuh struktur tuh, ya, butuh habit baru, sehingga mampu merubah pola dan mampu merubah yang namanya program, belief system sampai ke mental block. Kalau enggak, kamu pada saat kamu fokus keluar, energimu bocor, ya, hilang nggak entah kemana, menguap nggak jelas kemana. Bahkan di saat kamu butuh energi yang kamu punya untuk ngurusin dirimu sendiri, energi itu udah nggak cukup lagi. Sehingga yang terjadi adalah keterpurukan. Yang terjadi adalah apa? Apati, guys, nggak berdaya, guys. Ibarat niat hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai, guys. Itu aja yang terjadi. Mimpinya gede, tenaganya kurang. Kenapa? Karena energinya dibuang, fokus keluar ngurusin hal-hal yang gak penting, yang gak bisa dikontrol, yang gak bisa dirubah. Jadi ini adalah sebuah strategi, ya, way of thinking nih, yang berujung ke way of doing. Penerimaan adalah awal dari kejernihan, membersihkan kabut, memperluas penglihatanmu. Alih-alih kamu terobsesi dengan apa yang salah, kamu akan mulai melihat apa yang mungkin lebih baik untuk dilakukan dalam segala gerakan dan tindakan berikutnya. Nah, ini juga nih, ini adalah sebuah kebiasaan klasik yang dimana teman-teman tuh terlalu fokus, salahnya apa, kenapa, ya. Padahal semua itu gak butuh untuk dapat jawabannya. Kok bisa? Ya. Kalah kita tuh sama anak kecil. Anak kecil itu dia punya daya kreatif dan fantasi yang tinggi. Di saat dia tidak lagi memperbanyak bertanya soal kenapa, maka keajaiban itu adalah hal yang biasa. Tetapi semakin dewasa, logika semakin bermain, pikiran semakin dominan. Yang terjadi di saat kamu menerima sebuah keajaiban pun, bukannya kamu bersyukur, malah kamu sibuk mempertanyakan. Malah kamu sibuk berhitung. Kalau gitu, besok transaksional jadinya, guys. Simple gitu. Kalah kita sama anak kecil tuh sebenarnya. Anak kecil tuh kreatif. Dikasih bolpen sama kertas itu dia bisa hadir di sini saat ini sekarang. Ya, dia seru dengan fantasinya dia. Ya. Dia bisa berimajinasi. Bahkan
Dia tidak terbatasi gitu loh untuk oleh sosok-sosok tanda kutip tuh fisik. Kita kasih sapu aja dia bisa berfantasi sedang main kuda-kudaan gitu kan. Itulah yang berbeda antara anak kecil dengan kita. Pikiran ego yang terlalu dominan. Sampai kita lupa untuk menerima dan move on. Pengusaha yang menerima kegagalan mulai menumbuhkan benih untuk bisa sukses. Orang tua yang menerima kenyataan tidak lagi posesif atas perjalanan jiwa anak-anaknya. Karena kenapa? Karena kita tidak dapat mengubah apa yang kita tolak. Tidak dapat menulis ulang masa lalu atau mengontrol orang lain, tetapi kita dapat memilih bagaimana kita merespon di saat ini. Jadi untuk sukses tuh dia harus nerima dulu kebangkrutannya dan mulai lagi. Tapi kalau dia terjebak dengan tidak nerima, ngeluh, nyalain orang, ya, komplain sana sini, dia akan makin ketinggalan. Ya. Dia akan makin jauh dengan kata sukses. Begitu juga orang tua. Dia harus bisa menerima kenyataannya kalau anak-anak tuh punya perjalanannya sendiri, punya pilihannya sendiri, punya hidupnya sendiri. Mau apapun yang kau usahakan, mau dibilang atas nama cinta pun, dia apapun yang harus dijalani, dia harus berani membuat sebuah pilihan sendiri. Karena apa? Kita nggak bisa ngontrol orang lain, guys. Tanyakan pada dirimu, apa yang masih saya tolak? Sering-sering kontemplasi. Apa sih yang belum saya terima nih? Kenapa sih begini sih? Kenapa sih saya masih ngulangin lagi? Ya. Setelah itu tanya, apa langkah saya selanjutnya? Dan lewat penerimaan kita bisa mulai belajar bagaimana berhenti menjadi korban dan mulai menjadi pencipta atas arah dan hidup kita sendiri. Jadi kamu itu, kenapa dibilang makhluk ciptaan sempurna? Karena kamu diberikan daya cipta. Kamu diberikan yang namanya itu kekuatan ilahiyah di dalam diri kalian masing-masing. Masalahnya kamu gak bisa nerima itu. Gitu loh. Pikiranmu sibuk, ya, untuk mencari sebuah penjelasan logika mengenai diri dan semesta. Padahal ya, banyak hal di kehidupan yang bisa kamu rasakan, tetapi tidak bisa dilogikakan. Salah satunya adalah kemampuan dirimu untuk mencipta.
Pas dibilang, ya kamu itu punya energi daya cipta. Nah, logika nggak terima tuh. Masa sih? Nah, balik lagi kuncinya ke penerimaan. Penerimaan itu tidak menyerah. Itu adalah sebuah kekuatan yang membangun alias konstruktif, yang dibutuhkan bagi evolusi dan pertumbuhan jiwamu. Jadi penerimaan itu bukan sesuatu tuh yang kita sebut sebagai mengalah, ya, menyerah, bukan guys. Justru itu adalah sebuah titik checkpoint kalau menurut saya ya. Checkpoint pertama agar kamu bisa, walaupun kepleset, kamu bisa nerima dan balik lagi ke checkpoint itu. Ya, kayak kamu main game nih, misalnya main game udah dapet checkpoint di misalnya di level 1, di level 3, stage 3 kamu main. Itu udah checkpoint tuh. Nah, kamu main nih lagi nih di level 4. Level 4 begitu kamu mati itu kamu nggak balik lagi ke level 1 tapi dari level 3. Jadi penerimaan itu checkpoint yang aman pertama tuh, titik aman pertama. Ya, dulu saya kontemplasi ini. Dia kan di 350 ya. Nah, ini kan 350 nih, bentar. Nah, dia kan di 350 nih. Ya. Penerimaan. Nah, kalau kamu udah masuk ke penerimaan ini checkpoint nih. Kamu tinggal naik. Kalaupun kepleset, nerima. Jadi kamu balik lagi ke titik ini. Ya kan? Kalaupun kamu kepleset lagi nih dari misalnya dari soal cinta ke diri sendirinya belum selesai, terus kamu kepleset ke ranah ketakutan, baliknya kemana? Nerima. Karena kamu udah pernah berada di situ. Ya udah deh, gue terima deh. Ya. Jadi dia checkpoint nih sebenarnya. Kalau di Hawkins nih, ini disebut sebagai checkpoint aman pertama. 350. Checkpoint pertama. Kalau kamu jatuh ya balik lagi ke penerimaan. Karena kamu udah tahu penerimaannya gimana. Nah, tinggal kamu direpetisi. Ya soklah diterima. Balik lagi dia ke 350 tuh. Gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang pada saat kita lagi naik, PR kasar ngomong tuh residu dari pembelajaran yang belum bisa kita terima akan muncul tuh, yang membuat kita nanti sedih, nggak berdaya, ketakutan, bahkan kita marah. Itu yang membuat kita itu jatuh lagi loh ke sini loh. Karena ada PR yang dulu kita denial. Ya. Terus sampai kapan kok dia bisa ini steady di sini nih? Bisa di sini terus sampai jiwamu tenang. Atau kamu tidak lagi terbelenggu, guys. Jiwamu sudah tenang. Kamu tidak lagi terbelenggu emosi, perasaan dan pikiranmu. Ya.
Tidak otomatis menyelesaikan. Nggak ada yang otomatis. Nggak ada. Tetapi modal dasar untuk ngeberesin aspek lain itu adalah penerimaan. Kenapa? Karena yang dibahas tadi, yang dipertanyakan tadi itu aspek di luar diri. Dan di luar diri itu selalu mengikuti apa yang di dalam diri. Karena realitamu hanya cerminan batin aja. Jadi di saat batinmu sudah selesai dengan dirimu sendiri, yang di luar diri akan mengikuti dengan sendirinya. Ya. Penerimaan sama responsif berlawanan ya kok. Tetap penerimaan dulu. Kalau kamu mau respon sesuatu itu kan ada yang namanya itu kan kontemplasi ya. Apakah realita itu ilusi? Bagi jiwa itu hanya ilusi, tapi bagi raga itu nyata. Gitu. Karena bagi jiwa realita itu hanya cermin mengenai posisi jiwanya lagi di mana gitu loh. Hanya kaca dia. Kenapa? Balik lagi, kalau kamu belum menerima, itu akan jadi hijab yang dimana aspek-aspek lain seperti yang namanya rezeki nggak bisa masuk, orang-orang baik kamu tolak, ya. Terus yang namanya urusan pasangan nggak nyaman gitu. Sampai kamu nerima dan melepas ini semua dan kamu keluar dari belenggu jiwamu sendiri, yaitu apa? Mental block. Terus begitu kamu udah keluar, berubah nggak yang di luar? Berubah. Orang sakit bisa sembuh, rezeki bisa datang sendiri. Di saat kamu berubah, kamu akan menarik circle teman-teman, bahkan pasangan yang sudah selesai juga, yang sudah belajar penerimaan juga. Itu lebih bagus gitu. Karena di tingkatan-tingkatan ini ibarat kelas frekuensi ini kan. Kalau orang yang ketakutan dengan orang yang penerimaan, dia nggak ketemu di sini, nggak ketemu guys. Gak ketemu. Orang yang ketakutan akan ketemu dengan orang-orang nih yang di level ini, ketakutan dan bawahnya nih. Karena yang di atas akan bisa mempengaruhi yang di bawah. Nah kalau dia ketakutan, dia akan ketemu dengan orang-orang yang apati, dengan orang-orang yang sedih, apati, guilty feeling, meaningless. Ngumpulin sama orang-orang itu semua tuh, korban dia. Nah pelaku sama pelaku, makanya di sini kan dibagi dua nih. Perannya dibagi dua. Ini peran pelaku, ini peran korban. Hanya pelaku yang nuntut, hanya pelaku yang meluapkan kemarahan, hanya pelaku yang merasa lebih benar, pride. Hanya korban yang ketakutan, hanya korban yang bersedih, hanya korban yang gak berdaya, hanya korban yang merasa bersalah, dan hanya korban yang kehilangan makna. Jadi ini bergantian, ini sering berganti peran ini orang nih. Ini kadang-kadang udah naik kejebak di sini jadinya balas dendam, jadi pelakunya jadi korban. Muter aja looping di situ terus gitu loh. Dan saya ketemu orang tuh yang di situ muter di situ melulu gitu loh. Nggak terima, pokoknya balas dendam. Ya.
Kalau pasangan belum bisa nerima, fokus ke diri sendiri, jangan fokus ke pasangan. Tapi di saat kamu udah bisa menerima, otomatis dia akan merubah perilakumu, vibrasimu, energimu. Pelan-pelan dia belajar di situ, karena yang lebih tinggi akan bisa mempengaruhi yang lebih rendah. Akan bisa mempengaruhi yang lebih rendah di sini. Ya kan? Jadi fokus aja ke diri sendiri, nggak usah fokus ke pasangan. Dia ada pembelajarannya sendiri. Kelihatan gampang tapi sulitnya. Kamu terlalu fokus ke sulitnya berarti. Kuncinya di fokus. Kan semua balik lagi ke pilihan gitu loh. Pasti ketarik, pasti. Kita sudah, maksudnya apa ya, sudah menjalankannya? Saya nggak paham menjalankannya, apa yang dimaksud dengan menjalankan di sini tuh apa? Bisa dijelasin nggak? Harus bersosialisasi? Enggak juga sih. Kau menghadapi bos yang marah-marah terus gimana? Ya keluarlah, cari kerja lain. Kamu yang emang kamu dipaksa kerja di situ, kamu yang mau kan? Kan bosmu nggak pernah larang kamu keluar. Ya fokusnya kemana? Keluar atau ke dalam diri gitu. Kayak tadi nanya bos, ya berarti fokus ke bosnya. Yang di dalam diri gak rubah ya percuma. Hidup kan soal pilihan ya. Nih yang mau screenshot nih, screenshot. Saya tuh ada temen tuh begitu, 5 tahun ketemu saya tuh ngomongnya bosnya beginilah, bosnya begitulah, bosnya begini. Sampai satu titik saya bilang sama dia, lu yang blow on, tiap hari ngeluh bos lu tuh nggak fair lah. Kenapa lu masih mau kerja di situ gitu loh? Udah tahu nggak fair, udah tahu kamu tuh ngeluh terus, orangnya begini begitu, kenapa masih mau kerja di situ? Terus yang kedua, kalau kamu kerja sama orang, kalau kamu digaji segitu, sepakat di dalamnya itu ada perjanjian, pada saat nerima gaji itu ada yang namanya siap-siap dimarahin bos. Kalau kamu nggak mau dimarahin sama bos, buka perusahaan jadi bos sendiri. Saya guys digaji dulu tuh sama orang Singapura, digaji 40 juta. Saya nggak nyaman sama bos. Saya keluar kerja di UMR gaji 4 juta, beneran. Saya nggak, sumpah mati, saya nggak bohong. Saya ngomong sama istri, gak bisa gue kerja gini gitu loh, bisa gila gue. Oh ya udah nggak apa-apa katanya. Yang penting lu nggak stres gitu kan. Keluar kerja di 4 juta di UMR, ngomong sama temen, gue mau kerja dong, ada gaji 4 juta mau nggak
Gak apa-apa, gue masuk. Keluar gue tinggalin tuh 40 juta. Beneran, gue gak bohong. Bukan sombong ya. Daripada kena mental. Pas gaji 4 juta, pas terima gaji 4 juta, ya udah jalanin aja hari itu adanya apa. Tapi saya jadinya fokus tuh, nerima tuh situasinya, nggak ngeluh lagi soal masa lalu gitu. Karena dulu, jadi gini guys, kamu ibarat nih kayak handphone ya. Handphone dicolok nih, dicas nih ya. Setiap pagi dicas 100%. Tapi kalau kamu udah sakit mental, banyak hal-hal nih yang kamu nggak bisa terima. Ntar nih baru jam 9 dia udah turun jadi 40% tuh. 60%-nya kemana? Bocor. Mikirin meeting lah, bos yang begini lah, bos yang begitulah. Udah tuh ngedrop tuh. So, baru siang itu baru 40% tuh. Tidur gak bisa, ya makan gak enak. Ngomong saya sama istri, gue keluar ya, pokoknya lo siap-siap. Gak bisa gue hidup kayak gini. Oke. Begitu keluar guys, ininya hilang. 100%-nya dipakai buat apa? Dipakai buat diri sendiri, memberdayakan diri. Nah, pada saat fokus ke diri sendiri, itu ternyata guys, ya, ternyata itu ada vibrasinya tuh. Dan itu akan menarik banyak hal. Set, customer pada datang, peluang pada hadir semua. Kenapa? Karena hijabnya udah gak ada guys. Hijab ini udah gak ada. Yang terjadi apa? Yang terjadi yang sudah menjadi hak saya itu bisa turun untuk saya terima. Di saat kamu bisa penerimaan, disitulah kamu akan mulai menerima. Karena itu soal kepantasan diri. Saya nggak bohong, itu banyak orang yang sudah bersama itu, begitu dibuka mental blocknya, ya hidupnya berubah. Keajaiban sering hadir. Kenapa? Karena dia fokus ke diri dia sendiri, memperbaiki dirinya dia sendiri, memperbaiki vibrasinya dia. Saya nggak bohong, beneran. Karena saya udah tahu pola strukturnya, dia tuh udah tahu, polanya tuh udah tahu gitu loh. Tinggal dijalanin, dibenerin. Gini loh, yang bener. Jangan bocor energi, fokusnya kemana. Karena apa? Fokus itu sama dengan arah energi. Kalau kamu fokusnya keluar, fokusnya ke orang lain, energimu bocor guys. Kamu nggak bisa menjadi versi dirimu yang terbaik.
Ya. Jadi pilihlah mau fokus ke diri, mau belajar penerimaan, atau masih mau ngeluh, mau komplain. Itu kan pilihan ya. Ya, pilihan gitu. Kalau saya disuruh pilih, yang 40 juta ya saya tinggalin. Beneran demi itu. Aduh, demi Tuhan guys, bener. Saya tinggalin itu. Gak mau gua. Gila, hidup kayak begini. Sekarang guys, sorry ya. Sorry nih. Ya. Udah gak usah ngabsen, gak usah bikin laporan, gak usah meeting. Siang mau tidur, makan tinggal pergi ya. Sebulan bisa lebih dari itu. Padahal gak kerja guys. Cuma apa guys? Cuma sedekah ilmu kayak gini guys. Rutin. Kenapa? Apa yang kau lempar keluar tuh balik lagi ke kamu soalnya guys. Saya gak bohong, beneran. Kalau nggak ngapain gitu ya, bikin materi, cari gambar, diketik kata-katanya gitu, ya kan? Ngapain gitu loh? Gratis pula gitu, ngapain? Karena saya fokus ke diri saya sendiri. Orang mau screenshot silakan, orang mau bikin materi silakan gitu loh. Ya. Pertukaran energinya gimana? Nah, ada saatnya saya berbagi, ada saatnya saya bekerja. Nah, orang-orang yang private sok silakan. Ya. Tapi saya juga jarang sih nyaranin orang private. Jadi saya tuh private tuh gini ya, kalau private tuh saya tuh serahin semua ke semesta. Semesta yang ngatur ya. Ya. Bahkan orang nih saya udah tahu nih, ada orang nih naik nih Komal nih. Udah tahu ini kalau private mau beres, cuman saya nggak pernah nyaranin dia. Ya udah kamu private, nggak ada guys, beneran. Malah saya arahin, udah kamu ke psikolog aja. Ya. Karena dia harus, kalau mau private tuh harus ada dorongan dalam hati. Kenapa? Karena kuncinya adalah apa? Praktek. Private ke saya itu kalau nggak praktek percuma guys. Ya, percuma. Ya. Balik lagi ke prakteknya kamu. Bukan karena private otomatis berubah. Saya cuma ngasih tahu nih triknya nih, kamu jalanin, strukturnya begini nih, gitu. Bedanya private sama di sini gimana? Ya kalau di sini kan umum, ya. Kalau private tuh detail. Oh, masalah kamu di mana? Oh, dipetain dulu. Oh, dijelasin dulu, dipahami dulu. Ya. Tuh Mbak Lin tuh 2 tahun guys. Mbak Lin tuh 2 tahun tuh depresi, nutup, isolasi diri, gak mau ketemu orang, gak mau yang namanya apa tuh, gak mau yang namanya komunikasi sama orang. Tapi dia penasaran terus, ngintip-ngintip gitu. Waktu itu naik Komal, suruh naik Komal, ya. Nah itu sih gelap terang itu tuh. Begitu naik Komal ya kan, aduh aku gak kuat, gue gak bisa. Ya udah gak bisa, terserah lah ya. Akhirnya dia DM tuh, kok saya kayaknya harus private deh kayaknya. Ya udah terserah, sok silakan. Begitu private, dikipas, langsung terang kepalanya.
Tuh naik komal pertama mewek, aduh saya nggak kuat, sesak napas. Ya udah jangan dipaksain gitu. Kan dia sendiri yang naik ya, bukan saya yang narik ya. Nah tapi dia pengen sembuh gitu. Begitu 3 hari berubah guys. Yang penting praktek gitu. Kalau dipraktekin cepet. Kalau nggak dipraktekin ya muter-muter dulu kamu gitu. Ujungnya apa? Ya praktek juga sih. Kan sayang ya udah private ya. Aduh. Nah bedanya apa kalau itu? Bedanya adalah kamu nggak usah muter-muter gitu. Jadi udah tahu gitu. Dan kamu bisa tahu nih gimana nih. Oh itu awas ada lubang di situ tuh. Nah, jadi tahu. Awas banyak paku, hati-hati minggir. Awas ke tepi jurang tuh. Nah, jadi naiknya cepet ya. Jadi ngeberesin ini mental blocknya cepet. Gitu. Ya.